Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya berharap Anda semua tetap semangat dan terus bersukacita karena kita semua ada dalam kendali dan kasih kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Iman yang Mendatangkan Mukjizat. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Engkau Allah Bapa yang penuh kasih dan sayang. Kami bersyukur atas kesempatan untuk datang dalam hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan, saat ini kami merenungkan kuasa iman. Kami mohon agar Engkau membuka mata hati kami untuk melihat betapa besar mukjizat-Mu yang telah dan akan Engkau lakukan dalam hidup kami. Tolong kuatkan iman kami ya Tuhan, agar kami selalu percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kami percaya bahwa iman adalah kunci untuk membuka pintu-pintu berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, Ibu Tuti adalah seorang wanita parubaya yang setia bergelut dengan sayur mayur di pasar tradisional. Ya, Bu Tuti adalah pedagang sayur mayur. Ia memiliki sebuah ladang kecil di belakang rumahnya yang menjadi sumber penghasilan utama keluarganya. Jadi Bu Tuti selain berdagang sayur mayur, Bu Tuti juga memiliki ladang sendiri. Setiap pagi, Bu Tuti akan memetik sayuran segar dari ladangnya untuk dia jual ke pasar. Namun tahun ini, musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Tanah ladangnya mengering, tanamannya menjadi layu, dan hasil panenannya semakin menipis ketika musim kemarau terjadi. Bu Tuti merasa sangat khawatir. Bagaimana ia bisa menghidupi keluarganya jika ladangnya tidak menghasilkan sayur mayur. Malam harinya, Bu Tuti seringkali sambil berlutut di samping tempat tidur, Bu Tuti mencurahkan isi hatinya, kekhawatirannya, ketakutannya kepada Tuhan. Ia memohon agar Tuhan memberikan hujan dan memberkati ladangnya. Bu Tuti berkata, Tuhan, Engkau Maha Kuasa, aku percaya Engkau sanggup mendatangkan mukjizat. Tolonglah ladangku agar kembali subur. Ucap Bu Tuti lirih dalam doanya. Keesokan harinya, seperti biasa Bu Tuti tetap pergi ke pasar. Meski hatinya masih diliputi berbagai macam kekhawatiran. Pada suatu saat ketika Bu Tuti pulang dari pasar, sebuah keajaiban terjadi. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung gelap dan hujan turun dengan derasnya. Hujan itu membasahi tanah ladangnya Bu Tuti yang kering kerontang. Dan beberapa hari kemudian, Bu Tuti terkejut melihat perubahan yang terjadi pada ladangnya. Tanaman yang sebelumnya layu kini tumbuh subur kembali. Bahkan hasil panenannya kali ini jauh lebih banyak dari biasanya. Bu Tuti bersyukur kepada Tuhan atas mukjizat yang telah Ia berikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah Bu Tuti mengajarkan kita bahwa iman yang teguh kepada Tuhan mampu mendatangkan mukjizat dalam hidup kita. Meskipun kita menghadapi kesulitan dan tantangan yang berat, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Seperti halnya Bu Tuti yang tetap berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, meskipun ladangnya saat itu mengalami kekeringan, kita saat ini juga harus terus berpegang pada janji Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan. Ketika dengan iman kita senantiasa memegang janji Tuhan,
maka mukjizat terjadi atas hidup kita. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 sampai 8. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudaraku, ayat ini memberikan kita suatu gambaran yang sangat jelas tentang kekuatan iman yang bekerja. Petrus, murid Yesus, dihadapkan pada seorang laki-laki lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Bukannya menawarkan uang atau harta benda, Petrus justru menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu iman dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan nama Yesus memperlihatkan kalimat Petrus yang berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Nama Yesus bukanlah sekedar nama, tetapi mengandung kuasa Allah sendiri. Ketika kita memanggil nama Yesus dalam iman, kita melepaskan kuasa ilahi untuk dapat bekerja dalam hidup kita dan hidup orang lain. Saudaraku, iman bukan sekedar keyakinan dalam hati, tetapi juga harus dinyatakan dalam tindakan yang nyata. Petrus tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga melakukan sesuatu, yaitu memegang tangan orang lumpuh itu dan membantu orang itu berdiri. Artinya, ada suatu tindakan kasih yang dilakukan dengan nyata. Selain dengan iman, Petrus melakukan pertolongan dengan nyata, dengan memegang orang itu dan mengangkatnya untuk berdiri. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh dan dapat berjalan. Ini menunjukkan bahwa mukjizat dapat terjadi secara nyata ketika kita memiliki iman yang teguh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa janji-janji Tuhan adalah nyata dan dapat dipercaya. Ketika kita memegang janji-janjinya dengan iman, kita membuka pintu bagi mukjizat dalam hidup kita. Petrus tidak memiliki emas atau perak, tetapi memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Iman dapat mengatasi segala keterbatasan dan membawa kita melampaui apa yang dapat kita pikir atau apa yang dapat kita percaya sebagai kemungkinan. Meskipun kita mungkin tidak melihat mukjizat fisik yang dramatis setiap hari, mukjizat-mukjizat kecil terjadi terus-menerus dalam hidup anak-anak Tuhan yang setia. Setiap kita mengalami kedamaian di tengah badai, dan ketika kita diberikan kekuatan untuk mengatasi kesulitan, itu adalah manifestasi dari kuasa Tuhan yang bekerja melalui iman kita. Saudaraku, kisah Petrus dan Yohanes mengajarkan kita bahwa iman yang sejati memiliki kuasa untuk mengubah hidup. Ketika kita dengan tulus dan percaya pada janji-janji Tuhan dan bertindak sesuai dengan iman itu, kita mengalami mukjizat-mukjizat yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa.
Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan rendah hati. Kami merenungkan kisah Petrus dan Yohanes di mana mereka dengan penuh iman memberikan nama Yesus kepada orang lumpuh. Dan mukjizat terjadi, orang lumpuh itu pun dapat berjalan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang melakukan mukjizat. Janji-Mu adalah ya dan amin. Ketika kami memegang janji-Mu dengan iman yang teguh, Engkau bekerja dalam hidup kami dengan cara yang ajaib. Bapa, kami mohon agar Engkau menolong kami untuk senantiasa memegang janji-Mu dengan sungguh-sungguh. Jauhkan kami dari keraguan dan ketakutan. Berikanlah kami iman yang semakin bertumbuh, sehingga kami dapat melihat karya-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang dapat kami pikirkan atau apa yang kami bayangkan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, kita dapat membangun kehidupan semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Mengertilah saudaraku, ketika kita dengan tulus percaya pada janji-janji Tuhan dan bertindak sesuai dengan iman kita, kita dapat mengalami mukjizat-mukjizat yang luar biasa dalam hidup ini. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.